Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan tes kemampuan akademik atau TKA, materi kimia tipe soal hukum dasar kimia. Dan semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman dalam menghadapi ujian TKA tahun ini. Amin. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal TKA Kimia, Fisika, Matematika, dan UTBK SNPT. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Seorang peneliti melakukan eksperimen di laboratorium. Dalam wadah tertutup, zat karbon dibakar dengan 24 gram oksigen. Dari proses pembakaran tersebut menghasilkan 42 gram karbon monoksida. Ternyata pada air reaksi masih tersisa 10 gram padatan karbon. Dari informasi di atas, tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Langkah pertama, kita buat dulu persamaan reaksinya. Zat karbon ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida. Pada awal reaksi, di sini zat karbonnya tidak diketahui masanya, kita misalkan saja sebagai X. Kemudian, oksigennya 24 gram, dan pada proses reaksi menghasilkan 42 gram karbon monoksida. Dari reaksi ini teman-teman yang tersisa adalah karbon. Berarti yang habis bereaksi adalah oksigen 24 gram. Kemudian karena reaksi ini berlangsung dalam wadah tertutup, berarti jumlah massa zat yang bereaksi ini sama dengan jumlah massa zat hasil reaksi. Artinya massa karbon yang bereaksi kita kurangkan 42 dikurangi 24 ya. Hasilnya 18 gram. Kemudian sisa reaksi yaitu karbon 10 gram, oksigennya habis ya, terbentuk 42 gram karbon monoksida. Pada pernyataan pertama, hasil eksperimen peneliti mengikuti hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier itu dikenal sebagai hukum kekekalan massa ya. Nah, di sini kita perhatikan jumlah massa zat yang bereaksi ini sama dengan jumlah massa zat hasil reaksi. Berarti memenuhi hukum Lavoisier. Pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, massa karbon yang bereaksi 18 gram. Nah, ini massa karbon yang bereaksi yang ini ya, 18 gram. Berarti pernyataan kedua benar. Pernyataan yang ketiga, massa awal padatan karbon 28 gram. Massa awal karbon yaitu X ini ya, kita kurangi dengan 18, hasilnya 10 gram. Berarti X-nya kita jumlahkan 18 tambah 10, sama dengan 28 gram. Pernyataan yang ketiga juga, nah berarti pernyataan 1, 2, dan 3 benar semua. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal yang kedua. Pada suatu percobaan 20 gram besi direaksikan dengan 8 gram belerang, sehingga terbentuk 22 gram FeS. Jika perbandingan besi dan belerang dalam FeS adalah 7:4, maka dari pernyataan berikut yang bernilai benar adalah. Langkah pertama kita buat dulu persamaan reaksinya ya. Besi Fe ditambah belerang S menjadi FeS. Pada awalnya 20 gram besi, 8 gram belerang saat bereaksi terbentuk 22 gram FeS kita tulis di sini. Kemudian untuk mencari massa dari Fe dan S yang bereaksi ini kita perhatikan perbandingan teman-teman. Perbandingan Fe dan S adalah 7:4. Nah, yang jumlah massanya sedikit ini yang akan habis ya. Berarti saat bereaksi, belerang ini 8 gram. Kemudian, untuk mencari massa Fe yang bereaksi, kita perhatikan skala perbandingannya. Untuk S dari 4 ke 8 ini berarti dikali 2 ya. Dengan cara yang sama, massa Fe yang bereaksi 7 ini ya, kita kalikan juga dengan 2, hasilnya 14 gram. Atau bisa juga 22 gram ini dikurangi 8 gram, hasilnya 14 gram. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kemudian pada pernyataan yang pertama, massa besi yang bereaksi 14 gram. Nah, terbukti benar ya. Kemudian kita lanjutkan sisa reaksinya. Untuk besi 20 kurangi 14, 6 gram. Belerangnya habis, terbentuk FeS 22 gram. Kemudian pada pernyataan yang kedua, pada air reaksi tersisa apakah 12 gram besi. Fe sisa di sini 6 gram, berarti pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, jika proses reaksi memenuhi hukum Proust, maka dalam 44 gram FeS terdapat 28 gram besi dan 16 gram belerang. Oke, langsung saja Fe sama dengan perbandingannya 7 ya untuk Fe.
4 untuk S. Jadi 7 dibagi 7 tambah 4, 11 ya. 7 per 11 dikali 44, hasilnya 44 dibagi 11, 4 kali 7, 28 gram. Sedangkan S-nya, ini bisa kita kurangkan saja 44 dikurangi 28, 16 ya. Atau bisa juga pakai perbandingan 4 ini dibagi 11 kali 44, hasilnya 16 gram. Nah, pada pernyataan yang ketiga ini 28 gram besi, 16 gram belerang. Hasilnya sama, berarti terbukti benar. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi pernyataan yang benar 1 dan 3. Lanjut soal yang ketiga. Perbandingan massa N dan O dalam senyawa NO dan NO2 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, perbandingan O pada senyawa NO dan NO2 apakah benar 1:2? Nah, caranya teman-teman untuk mencari perbandingan O pada senyawa NO dan NO2, kita buat konstan yang N-nya teman-teman. Nah, misalnya kita jadikan yang NO-nya 42 ya, NO2-nya tetap 42. Atau bisa juga 35, 35. Namun dalam pembahasan kita ini kita jadikan 42, 42 ya. Yang ini 42, yang NO juga 42. Dan caranya, 42 ini teman-teman kita bagi dengan 35 ya. Kemudian dikali 35. Jadi kalau kita bagi 35 bagi 35 habis, menyisakan 42 sama dengan yang ini. Jadi hasilnya 42, kita tulis di sini 42. Nah, dengan cara yang sama teman-teman, untuk kolom yang 40 ini kita ganti juga, yaitu 42 dibagi 35 ya, kita kalikan dengan 40. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kita bagi 7 masing-masing ya. 42 dibagi 7-nya 6, 35 dibagi 7, 5. 40 bagi 5, 8, dikali 6, sama dengan 48. Jadi yang 40 ini berubah jadi 48, yang 96-nya tetap teman-teman. Jadi sama seperti ini. Jadi yang bawah ini kita buat tetap, yang atas kita rubah sesuai dengan perbandingannya. Bisa dipahami ya? Nah, di sini kita perhatikan perbandingan O pada NO dan NO2, yaitu 48:96. Nah, kalau disederhanakan masing-masing dibagi 48, ini sama saja dengan 1:2, teman-teman. Nah, pada pernyataan yang pertama, berarti terbukti benar. Bisa diikuti teman-teman ya. Pernyataan yang kedua, perbandingan N pada senyawa NO dan NO2, apakah 2:1? Nah, caranya teman-teman kita balik saja. Nah, kalau pada pernyataan pertama, perbandingan O-nya kan 1:2. Maka perbandingan N-nya tinggal dibalik 2:1. Berarti pernyataan yang kedua ini benar ya. Pernyataan yang ketiga, perbandingan kedua senyawa tidak memenuhi hukum Dalton. Nah, ini salah teman-teman. Harusnya ini memenuhi hukum Dalton karena perbandingannya ini bulat ya. Berarti yang ketiga ini salah. Jadi pernyataan yang benar 1 dan 2. Lanjut soal yang keempat. 10 liter gas asetilena dibakar sempurna sesuai persamaan reaksi berikut. C2H2 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langkah pertama kita setarakan dulu persamaan reaksinya ya. C2H2 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kita setarakan atom C dulu. Di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 1. Supaya sama, sebelah kanan ini kita kasih koefisien 2 di depan CO2. Kemudian kita setarakan atom H. Di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 2. Sudah sama. Terakhir kita setarakan atom O. Kita jumlahkan atom O yang bagian kanan. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5 ya. Di sebelah kiri 2. Maka 5 ini kita bagi dengan 2, jadi 5/2. Kemudian kita hilangkan pecahannya ini, kita kali 2 semua. Jadi 2 C2H2 tambah 5O2 menjadi 4 CO2 tambah 2H2O. Dari soal diketahui 10 liter gas asetilena ya. Di sini 10 liter. Maka pada pernyataan yang pertama untuk mencari volume gas oksigen, berarti volume O2 sama dengan, nah ini kita gunakan hukum Gay-Lussac teman-teman. Yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Koefisiennya 5 dibanding 2 ya. Kemudian dikali volume C22 kali 10. 10 bagi 2, 5 kali 5, 25 liter. Hasilnya sama, berarti benar. Kemudian pernyataan yang kedua, volume gas karbon dioksida. Di volume CO2, koefisiennya 4 dibagi 2 ya. Kemudian dikali 10.
10 bagi 2, 5 kali 4, 20 liter. Hasilnya juga sama, terbukti benar. Kemudian yang ketiga, volume air yang dihasilkan, yaitu H2O ya, koefisiennya 2 dibagi 2, berarti sama teman-teman. 22 kali 10 sama dengan 10 liter. Hasilnya sama, terbukti benar. Jadi pernyataan yang benar 1, 2, 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal yang kelima. Pada pembakaran 6,0 kali 10 pangkat 22 molekul gas C38 dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Ke pernyataan yang pertama, kita terangkan dulu persamaan reaksinya ya. C38 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Mula-mula kita setarakan atom C dulu. Di sebelah kiri atom C-nya 3, sebelah kanan 1. Sama, 3 ini kita bagi 1, 3. Kita beri koefisien 3 di depan CO2. Kemudian kita setarakan atom H. Di sebelah kiri atom H-nya 8, di sebelah kanan 2. Sama, 8 ini kita bagi 2, 4. Kita beri koefisien 4 di depan H2O. Kemudian terakhir kita setarakan atom O. Kita jumlahkan atom O yang bagian kanan. 3 kali 2, 6. Tambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. Nah, 10 ini kita bagi dengan jumlah atom O-nya di sini 2. 10 bagi 2, 5. Kita beri koefisien 5 di depan O2. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, pada pernyataan pertama berarti sama ya. Maka terbukti benar. Pernyataan yang kedua, jumlah molekul gas oksigen yang diperlukan. Nah, dari soal diketahui 6,0 kali 10 pangkat 22 molekul gas C38. Kita tulis di sini ya. 6 kali 10 pangkat 22. Ini koefisiennya 1. Nah, untuk mencari jumlah molekul gas oksigen, kita gunakan konsep hukum Avogadro ya. Yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekulnya. Nah, jumlah volume gas di sini kaitannya dengan koefisiennya teman-teman ya. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekul. Nah, sehingga jumlah molekul gas oksigen O2 ya sama dengan 5 ini kita bagi dengan 1. Kemudian dikali jumlah molekulnya 6 kali 10 pangkat 22. 5 kali 6, 30. Kali 10 pangkat 22 atau 3 kali 10 pangkat 23. Di sini 3 kali 10 pangkat 22. Berarti pernyataan yang kedua ini salah ya. Pernyataan yang ketiga, jumlah molekul gas CO2 koefisiennya 3 dibagi 1 ya. 3/1 dikali 6,0 kali 10 pangkat 22. 3 kali 6, 18 kali 10 pangkat 22 atau 1,8 kali 10 pangkat 23. Hasilnya sama, berarti benar. Pernyataan yang keempat, jumlah molekul gas H2O. Koefisiennya 4, berarti 4 dibagi 1 kali 6,0 kali 10 pangkat 22. 4 kali 6, 24 kali 10 pangkat 22 atau 24 kali 10 pangkat 23. Hasilnya sama, berarti benar. Maka pernyataan yang benar adalah 1, 3, dan 4. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan TKA Kimia, subpokok bahasan hukum dasar kimia. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.